Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa kembali di channel Adiatma. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024. Nah, kali ini kita akan membahas dengan topik analisa laporan keuangan. Nah, topik pada sore hari ini, live IG hari ini adalah series dari 2 minggu yang lalu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengadakan webinar pada hari Sabtu besok, tanggal 24 Agustus 2024. Nah, yang minggu pertama, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang tujuan daripada laporan keuangan ya. Kemudian minggu kemarin kita sudah membahas mengenai eh, item-item dalam laporan keuangan ya, mana terdiri dari 4 laporan keuangan ya, utamanya adalah untuk laporan laba rugi dan neraca ya. Nah, laba rugi dan neraca ini digunakan untuk nanti kebutuhan perpajakan juga ya. Nah, yang berikutnya yaitu yang ketiga laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu tujuannya adalah nanti untuk satu paket dengan laba rugi dan neraca digunakan untuk tujuan internal dan eksternal ya. Dan yang keempat adalah sebagai tambahan yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini paling banyak fungsinya nanti digunakan untuk kepentingan internal ya, untuk mengetahui kas dan banknya ya. Di neraca itu ada kas dan bank, itu alirannya dari mana saja dan kemana saja ya. Laporan arus kas itu nanti ada 3 sub item, yaitu laporan arus kas untuk aktivitas operasi, investasi, dan kemudian pendanaan. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada sore hari ini mengenai analisa laporan keuangan, sebelumnya saya mau ngajak diskusi dengan teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa komentar ya mengenai keresahan saya atau dinamika yang ada di sekeliling saya. Kebetulan saya backgroundnya dengan kondisi lingkungan yang macam-macam ya. Ada yang UMKM ada yang pengusaha resto, ada yang kemudian manufaktur, ada yang jasa, dan macam-macam lah ya. Dimana kemudian kalau saya melihat fenomena di sekitaran saya ataupun feedback-feedback dari teman-teman selama saya live IG ataupun di YouTube Adiatma, itu saya mendapatkan respon di mana responnya itu statis atau lebih stagnan ya. Statis dalam artian begini, jarang sekali para UMKM ini yang tertarik atas pembuatan laporan keuangan. Saya tidak mengetahui dengan pasti apakah mereka sudah punya sehingga mereka tidak tertarik lagi untuk membahasnya, atau apakah mereka sudah punya tapi tidak bisa melakukan analisa laporan keuangan. Jadi begitu banyak kondisi-kondisi teman-teman ini yang saya belum menangkap gejala-gejalanya ya. Lantas pertanyaannya adalah ketika selama ini teman-teman membuat bisnis, kemudian tidak ada laporan keuangan yang proper itu dalam artian menggunakan kaidah akuntansi, kemudian membuat analisanya berdasarkan laporan-laporan keuangan itu, pertanyaan-pertanyaan adalah apakah para UMKM ini masih enggan untuk membuat laporan keuangan. Enggan itu karena mungkin apakah sulit, apakah kemudian belum bisa membuat laporan keuangan, ataukah memang tidak ada SDM-nya. Nah, tetapi jauh lebih daripada itu, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan paling fundamental adalah kalau teman-teman tidak memiliki laporan keuangan yang proper, bagaimana dengan value yang akan teman-teman ini buat untuk perusahaannya ya. Value itu macam-macam ya. Value itu nilai, artinya perusahaan itu bernilai seperti apa. Perusahaan itu ketika memiliki brand, value brandnya apa, sehingga dasar-dasar customer memilih perusahaan teman-teman ataupun brand teman-teman ini dasarnya apa kalau tidak ada value yang dibangun. Nah, selain value dari perusahaan tersebut adalah tentang arah dan tujuan daripada owner ini mau kemana sebenarnya. Sebab ketika respon-responnya statis atau bahkan tidak ada respon tentang laporan keuangan, maka pertanyaan paling dasar adalah bagaimana kemudian strategi apa yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Apakah hanya melihat visualnya saja, ya, visual daripada aset-aset perusahaan saja, atau hanya fokusnya kepada kas dan bank saja, sehingga item-item misalnya piutang dari pelanggan atau piutang dari relasi itu tidak diukur misalnya menggunakan rasio-rasio umur piutang. Nah, kesan-kesan saya ini ya akan menjadi pertanyaan di kemudian hari ya, tentang bagaimana membuat materi pembelajaran mengenai laporan keuangan ini semenarik mungkin. Apakah perlu gimmick-gimmick? Di antaranya adalah mungkin harus dipicu dulu dengan
pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan relate. Misalnya, apakah bisnis teman-teman ini masih mampu untuk berkembang secara sales, ataukah masih mampu untuk menarik kue lebih banyak lagi, kue konsumen lebih banyak lagi? Atau pertanyaan paling gampang adalah bagaimana cara menurunkan cost produksi? Bagaimana caranya menaikkan laba kotor atau margin? Bagaimana caranya membuat biaya-biaya operasional itu jauh lebih banyak untuk bisa dikendalikan, sifatnya fix, tidak variabel, atau strategi-strategi bagaimana meningkatkan laba bersih? Apakah perlu teman-teman ini dipancing atau dipicu dengan pertanyaan seperti itu? Kalau misalnya iya, saya juga tidak ada masalah ketika kemudian misalnya di bulan depan kita akan mencoba membuat kelas yang bersifat kepada ilmu-ilmu keuangan ya, agar teman-teman ini tertarik untuk punya laporan keuangan, tertarik untuk membuat analisa laporan keuangan sehingga bisa membantu bisnis teman-teman berkembang ya. Nah ini yang kemudian dalam 2 minggu ini coba saya pelajari lagi, sekiranya buat materi yang menarik ya. Nah kadang kalau dalam perspektif perpajakan, teman-teman ini baru membuat laporan keuangan ketika mau diperiksa ya. Jadi ketika membuat SPT, semua asal dimasukkan ya, pendapatannya, biayanya, neracanya semua asal dimasukkan. Nanti begitu mau pemeriksaan ya, diminta misalnya ledgernya, buku besarnya, baru nanti teman-teman sibuk ya untuk menyusunnya. Nah, apakah mekanisme yang biasa terjadi seperti itu, begitu mau pemeriksaan, begitu mau pinjem bank ya, begitu mau ada investor yang masuk baru membuat laporan-laporan keuangan itu. Nah, silakan teman-teman kalau ingin berbagi pemikiran bisa menyumbangnya di kolom komentar, ataupun nanti begitu sudah diposting, teman-teman bisa di komentar di platform YouTube atau apapun ya, nanti kita diskusi. Nah, tapi nanti juga akan menarik juga, misalnya coba bulan depan akan saya pancing juga dengan ilmu-ilmu keuangan ya, karena kembali lagi kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, bicara mengenai pajak, pada akhirnya kita bicara mengenai cash flow dan penghematan cash flow. Cash flow dan penghematan cash flow itu ilmunya ada di ilmu keuangan ya, sehingga mungkin yang menjadi jantungnya untuk menjadi pembahasan yang jauh lebih menarik adalah pembahasan-pembahasan keuangan untuk nanti kita tarik ke laporan keuangan, pembahasan keuangan nanti untuk kita tarik ke pajak, agar teman-teman memiliki kesenangan, teman-teman memiliki perubahan mindset ya, di mana ketika kita sudah bicara keuangan, ada rasa tertarik untuk kemudian buat laporan keuangan. Misalnya tadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara menaikkan omset, bagaimana cara memenangkan kompetisi, bagaimana cara melakukan penghematan HPP, bagaimana cara manage laba kotor agar dari setiap periode kemudian laba kotor bisa meningkat, atau kemudian bagaimana cara melakukan efisiensi sehingga terjadi laba bersih yang sebaik mungkin direncanakan sehingga untuk tercapai ya. Jadi mungkin kita akan trial sedikit demi sedikit, kita kombinasikan ilmu keuangan dan perpajakan. Syukur-syukur nanti teman-teman untuk tertarik untuk mempelajari laporan keuangan dan membuat analisa laporan keuangan. Nah, pada kesempatan sore ini seperti yang sudah ada di postingan, bahwa saya akan membahas mengenai analisa laporan keuangan. Kenapa analisa laporan keuangan itu penting? Begini teman-teman, bicara laporan keuangan adalah bicara mengenai peristiwa di masa lalu ya, peristiwa di masa lalu, di mana kemudian peristiwa di masa lalu itu bisa digunakan sebagai indikator, sebagai tolak ukur titik di mana bisnisnya saat ini sudah berkembang seperti apa yang direncanakan apa belum. Nah, ini semua ada dalam laporan keuangan ya. Umumnya ketika kita ingin membuat analisa laporan keuangan, minimal ada 2 tahun ya sebagai pembanding. Sebagai pembandingnya 2 tahun. Baik itu neraca ataupun laba rugi. Kalau bicara laba rugi tentunya pasti bisa lebih detail lagi ya ketika laporan laba rugi itu di breakdown per bulan, sehingga progres daripada kinerja usaha itu bisa jauh lebih terencanakan, bisa jauh lebih bisa dipastikan ya. Kalau neraca ya dia konsekuensi saja dari transaksi, di mana akan muncul saldo-saldo ya, saldo-saldo dari kas bank, saldo dari piutang ya. Neraca lebih banyak efeknya dia dari peristiwa kinerja atau peristiwa pencapaian laba. Nah, sedangkan di balik itu kalau kita bicara mengenai
perencanaan untuk pembelian aset-aset, tentu yang harus kita lihat adalah neraca. Apakah perusahaan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pembelian aset? Apakah sebaiknya aset-aset yang hendak kita beli itu, apakah sebaiknya kita pinjam dulu? Nah, nanti itu juga akan berakibat kepada perpajakannya ya, mengenai misalnya ketika kita menyewa aset, tentu semua langsung bisa dibiayakan ya cost-nya ya. Tapi kalau kita membeli aset, tentu harus menggunakan mekanisme depresiasi. Nah, bagaimana dengan nilai bukunya? Kadang banyak perusahaan-perusahaan yang middle up itu sudah mulai banyak, mereka tidak membeli aset, tapi jauh lebih enak untuk mereka menyewa, karena ketika kita membeli tentu cost maintenance-nya jauh lebih banyak ya, cost maintenance, perawatan atau perbaikannya. Tetapi kalau kita sewa, kita akan jauh lebih enak karena kita terima bersih. Jadi seluruh kerusakan-kerusakan nanti sudah akan ditanggung oleh vendor. Nah, banyak sekali keputusan-keputusan ini yang strategis, yang kemudian keputusan-keputusan yang kemudian murah, yang terukur ini hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki laporan keuangan ya. Ada konsep keterbandingan. Mending beli atau mending sewa? Kalau beli efeknya kepada cash flow apa? Kalau beli efeknya ke pajak apa? Kalau beli efeknya pada cost berikutnya apa? Kalau sewa, efeknya terhadap cost berikutnya apa? Itu nanti juga akan berpengaruh pada profit ya, profit yang hendak teman-teman buat. Nah, bicara mengenai laba rugi, tentu kelompok pengelompokannya ya, bahwa begini teman-teman, dalam laba rugi itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang akan menghasilkan laba kotor, ya itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kelompok-kelompok akun-akun yang akan menghasilkan laba bersih, baik itu laba bersih nanti sebelum pajak atau laba bersih sebelum pajak, depresiasi dan amortisasi. Nah, PR-nya adalah bagaimana kemudian kita menaikkan laba kotor ya, menaikkan laba kotor. Begini prinsipnya, ketika kita bicara akun sales, akun revenue adalah akun yang memang itu dampaknya atas faktor eksternal sangat banyak sekali ya. Sedangkan elemen HPP itu adalah variabel atau kelompok akun di mana kita bisa melakukan efisiensi seoptimal mungkin ya. Jadi kelompok COGS itu adalah fungsinya fungsi internal, sedangkan kalau kelompok revenue itu adalah fungsinya fungsi eksternal. Kita sangat bergantung sekali untuk mendapatkan angka penjualan itu dari faktor eksternal ya. Jarang sekali sales itu triggernya adalah internal. Seluruh sales itu triggernya adalah eksternal. Nah, masalah laba kotor ini bisa kita create atau bisa kita buat atau bisa kita dapatkan dengan cara apa? Ketika kita berusaha seoptimal mungkin untuk menarik eksternal, faktor eksternal sehingga mengakibatkan terjadinya revenue sebesar mungkin, maka untuk membuat PR laba kotor, mau laba kotor seberapa, itu adalah kelihan kita mengotak-atik atau membuat rumusan atau membuatkan strukturnya di bagian HPP, harga pokok penjualan. Nah, itu adalah kemampuan kita. Jadi, ada kondisi di mana secara internal kita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan HPP atau biaya-biaya produksi tersebut. Nah, sehingga laba kotor akan bisa kita create ya, istilahnya kita ciptakan sebaik mungkin. Itu atas kita kombinasi dari faktor eksternal dan faktor internal. Nah, dari laba kotor itu maka akan muncul yang namanya efektivitas. Ya, efektivitas itu bicaranya mengenai laba kotor. Apakah program-program berkaitan dengan sales dan marketing itu sudah menarik faktor eksternal atau menarik customer untuk melakukan processing, melakukan pembelian. Nah, apakah produk yang kita ciptakan, produk atau jasa yang kita ciptakan ini memang menjawab kebutuhan di masyarakat. Nah, kuncinya ada di situ, ada di laba kotor itu. Laba kotor itu indikator yang paling gampang untuk menentukan atau untuk menggambarkan seberapa baik produk atau jasa kita yang kita buat untuk diterima oleh market. Nah, selanjutnya kemudian bicara masalah revenue, tentu kita akan fokusnya kepada pembeli. Nah, tergantung kemudian kepada mindset dan industrinya teman-teman ya. Apakah kemudian kita hanya butuh pembeli atau kita butuh customer ya. Beda cerita, karena atau beda nanti akan beda treatment, di mana kemudian revenue kita sekian persen dari pembeli-pembeli itu berapakah yang akan kembali, berapakah yang langganan, itu akan menentukan strategi efektivitas tadi, efisiensi kita dalam hal kita menciptakan laba kotor kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai biaya usaha atau kita dalam akuntansi menyebutnya biaya operasional. Nah, biaya operasional ini pun juga sifatnya nanti untuk mengukur
yang namanya efisiensi. Jadi ketika laba kotor dikurangi biaya operasional, ya ada macam-macam ya itemnya biaya operasional, ada listrik lah, internet lah, kemudian gaji orang kantor lah, gaji manajemen, itu nanti akan menciptakan laba bersih. Nah, laba bersih ini juga sangat tergantung dengan kepiawaian kita dalam membuat perencanaan ataupun dalam hal kita memanage faktor internal kita. Jadi untuk membuat laba bersih itu semata-mata karena faktor internal ya triggernya, tidak ada faktor eksternal. Nah, di dalam ilmu keuangan akan juga dibahas-bahas mengenai bagaimana kemudian menciptakan, memformulasikan laba kotor, kemudian memformulasikan laba bersih. Kalau penjualannya naik sekian persen, maka sebaiknya HPP-nya maksimal naik sekian persen, sehingga tercipta laba kotor peningkatan sekian persen. Termasuk jika sales seperti itu, salesnya naik, apakah nanti akan ada biaya-biaya yang trigger juga, misalnya biaya gaji, apakah sebaiknya biaya gaji juga ikutan naik ketika salesnya naik. Nah, ini semua membutuhkan analisa yang sangat bagus dengan dasar apa? Laporan keuangan. Kalau teman-teman tidak memiliki laporan keuangan, maka rumusan, strategi, atau apapun lah ya, value daripada perusahaan yang hendak dicapai ini akan menjadi susah, ya, menjadi susah. Misalnya nanti juga teman-teman mungkin di sini ada yang sebagai manajer keuangan, yang berfungsi untuk memanage ekspektasi dari para owner ya, para shareholder. Masih mending kalau nanti shareholdernya adalah murni orang yang piawai, memiliki kapasitas ya, untuk kemudian sebagai direktur ya. Bayangkan jika kemudian ada kondisi di mana para shareholder ini juga dipengaruhi oleh pasangan-pasangannya, dan kemudian dititipi oleh biaya-biaya hidup mereka, ini tentu teman-teman juga akan sulit juga ya untuk membuat perencanaan lebih bagus. Tapi minimal ketika teman-teman memiliki laporan keuangan, teman-teman bisa melakukan negosiasi atas keinginan dan rencana-rencana para direktur ataupun keluarganya yang kemudian menyimpang daripada tujuan perusahaan itu didirikan. Jadi ini penting ya. Nah, selanjutnya kemudian kalau kita bicara mengenai analisa laporan keuangan itu umumnya dia hanya terdiri dari 4 kelompok besar ya. 4 kelompok besar itu nanti ada analisa atas profitabilitas, atas likuiditas, kemudian analisa lagi mengenai solvabilitas, ada lagi nanti analisa mengenai efisiensi. Jadi 4 kelompok rasio ini nanti akan membantu teman-teman dalam hal memformulasikan, membantu untuk membuat proyeksi dan budgeting untuk misalnya 5 tahun ke depan. Perusahaan ini akan jadi apa, mau seperti apa, itu semua direncanakan. Termasuk juga dalam hal ini, para owner juga harus curious, harus care atas jalannya perusahaan. Jangan juga nanti rencana perusahaan sudah ditetapkan 5 tahun ke depan akan menjadi seperti apa, tapi kemudian di dalamnya terlalu banyak konflik kepentingan yang kemudian mengganggu terjadinya distraksi atas keuangan perusahaan. Jadi ini juga harus teman-teman tentukan juga ketika teman-teman memilih laporan keuangan sebagai fungsi manajerial. Ketika teman-teman misalnya jadi manajer, teman-teman nanti bisa menganalisa apakah beban-beban yang diberikan oleh owner sehubungan dengan kepentingan pribadi para owner ini masuk akal apa tidak, akan mengganggu jalannya perusahaan apa tidak di kemudian hari. Apakah para owner ini bisa dinego, sebaiknya mereka mendapatkan fixed income berupa gaji misalnya ya, atau mereka juga minta untuk adanya variable income ya melalui mekanisme misalnya dividen. Nah, repotnya adalah ketika teman-teman nggak memiliki laporan keuangan yang kredibel, teman-teman sebagai manajer keuangan itu bisa dipingpong kanan kiri ya. Belum lagi nanti dari tekanan dari atasan, belum nanti tekanan dari pihak vendor, belum lagi nanti tekanan dari customer. Gimana kemudian tolak ukur kinerja teman-teman ini atas dasar pencapaian laba bersih ya, laba bersih per tahunnya ataupun nanti kemampuan perusahaan dalam memanage aset-asetnya yang ada di neraca ini untuk seefektif dan seefisien mungkin. Jadi teman-teman harus lihai juga dalam hal membuat laporan keuangan dan membaca laporan, karena semua tantangan di kemudian hari bisnis yang sedang berjalan ini nanti membutuhkan jawaban-jawaban yang objektif, jawaban-jawaban yang terukur. Kembali lagi, sumbernya dari mana? Sumbernya dari laporan keuangan perusahaan. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang hendak bertanya, monggo silahkan dimasukkan ke kolom komentar sekalian ya. Pertanyaan dari Mas Ahmad Raffles. Pak, apakah PT Perorangan ketika menggaji karyawan wajib pajak karyawan? Konteksnya
adalah menggaji karyawan, wajib pajak. Nah ini, jadi gini teman-teman, kalau untuk apakah karyawan itu akan dikenakan pajak, tergantung berapa penghasilannya. Ya. Jadi ketika punya karyawan, penghasilannya per bulan berapa, penghasilan 1 tahun apa, atas penghasilan tersebut gaji pokoknya per bulan berapa, kemudian dia mendapatkan tunjangan apa enggak, apakah dia mendapatkan bonus dan macam-macamnya. Jadi ketika pada prinsipnya ketika dihitung 1 tahun, ya karyawan itu nanti penghasilannya di bawah PTKP, di bawah penghasilan tidak kena pajak, misalnya single itu 54 juta. Jadi ketika 1 tahun itu penghasilannya di bawah 54 juta, maka dia tidak kena pajak ya. Segampang gitu Mas Ahmad ya. Jadi kembali lagi, berapakah take home pay dia dalam 1 tahun? Nanti dibandingkan dengan status PTKP-nya dia, apakah dia single? Nah, namanya single itu kalau dalam perpajakan namanya TK0 ya, tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Nah, itu memiliki budget 54 juta. Jadi kalau penghasilannya masih di bawah 54 juta, maka dalam 1 tahun ya, maka dia tidak perlu membayar pajak. Cuman ada hal yang kedua, walaupun karyawan tersebut tidak dipotong PPh-nya, teman-teman wajib melakukan pelaporan PPh 21 ya di e-bupet 2126 di pajak.go.id. Nah, prinsip dasarnya itu. Jadi PT perorangan tersebut jadi mirip dengan kemudian ketika teman-teman memiliki usaha orang pribadi, di mana teman-teman basisnya adalah pembukuan. Orang pribadi yang melakukan pembukuan juga wajib melakukan pelaporan atas pajak karyawan. Ya, walaupun karyawan tersebut tidak dipajaki, tidak perlu membayar pajak, namun mekanismenya adalah tetap harus laporan. Ya, laporan itu bisa jadi laporan nanti angkanya nihil, tapi yang penting tetap harus laporan. Kurang lebih begitu ya Mas Ahmad ya. Nanti kalau ada yang masih ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sengaja memang setiap hari Selasa jam 4 ini, akun ini didedikasikan secara gratis untuk teman-teman yang memiliki usaha mikro. Silahkan untuk bertanya mengenai akuntansi, keuangan, ataupun perpajakan ya, bebas dan gratis ya. Nah teman-teman, kita akan bahas dulu mengenai rasio yang pertama, yaitu rasio profitabilitas ya. Nah, kata dasarnya profitabilitas itu adalah profit. Jadi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ini akan tercermin dalam analisa laporan keuangan tersebut ya. Jadi sebuah analisa ya yang dianalisa apa, yang dianalisa adalah laporan laba rugi. Nah, dari laba rugi itu nanti ketahuan apakah perusahaan memiliki daya, memiliki kemampuan dalam hal menghasilkan profit. Nah, itu rumusnya apa ya kalau kita bicara mengenai rumus ya. Rumusnya gampang ya. Jadi sebelum kita bicara rumus, itu rasio profitabilitas itu nanti itemnya banyak banget. Nanti tergantung teman-teman ya. Ada analisa gross profit margin, kemudian ada profit margin ratio, ada net profit margin, ada rasio operating ratio, ada lagi rasio mengenai earning power of total investment ya. Ada lagi rasio mengenai return on investment, dan yang keenam adalah rasio mengenai rentabilitas modal sendiri ya. Jadi banyak sekali teman itemnya. Nah, tapi pada prinsipnya ke-6 item ini, 1 2 3 ke-7 item ini digunakan adalah untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kemampuan dalam hal menghasilkan profit. Nah, jawabannya ada ada 7 indikator ini. Walaupun indikator 7 ini tidak semuanya harus dipakai, tetapi 7 ini akan menjadi alat bantu karena fungsinya juga beda-beda. Misalnya mengenai gross profit margin. Jadi analisanya adalah tentang outputnya adalah rasio ya. Rasio itu adalah angka. Ya, yang mana rumusnya adalah laba kotor ya dibagi dengan total pendapatan ya dikalikan 100%. Ya, jadi contoh misalnya di sini laba kotor perusahaan PTA ya, laba kotornya itu 48 juta ya, total pendapatan perusahaan 55 juta. Berapakah gross profit marginnya? Segampang ini, tadi labanya 48 juta dibagi 55 juta dikalikan 100%. Ketemulah laba 87%. Artinya apa 87% ini? Ya, artinya kemampuan perusahaan ini sangat bagus ya. Bayangkan jika misalnya laba kotornya 55, kemudian mendapat 55, jelas nggak mungkin ya. Jadi artinya semakin nanti bisa dikombinasikan, tidak bisa dalam satu analisa gross profit margin itu untuk kemudian dibuat kesimpulan yang rata atau kesimpulan yang standar atau kesimpulan yang kemudian bisa dipakai untuk seluruh analisa, nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Kemudian ada lagi analisa net profit margin ya, net profit margin. Net profit margin itu nanti
rumusnya adalah laba bersih setelah pajak ya. Jadi bakal paling bawah sendiri, laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan ya. Misalnya laba bersih setelah pajaknya adalah misalnya 2.064.550 dibagi dengan total pendapatan atau penjualan bersih, ketemulah 27 M ya. Margin laba bersihnya adalah 7,63. Nah, net profit margin ini memang kemudian setelah teman-teman memiliki rasio seperti ini, sebaiknya kemudian teman-teman juga bisa membandingkannya dengan industri yang sejenis ya. Jadi kalau teman-teman memiliki misalnya industri resto itu gross profit marginnya rata-rata berapa ya, kemudian net profit marginnya berapa ya. Nah, paling enggak teman-teman ketika bisa membandingkan dengan industri yang sejenis sama-sama resto, paling enggak nanti teman-teman akan terpacu. Misalnya terpacu ketika resto yang lain kok gross profit marginnya lebih bagus ya daripada kita. Apakah ada yang salah dengan perencanaan atas komponen biaya produksi? Ataukah penjualannya masih bisa kita up lagi untuk kemudian bisa apple to apple atau bisa dibandingkan mengenai gross profit margin ini? Atau ketika kita bicara net profit margin kita adalah 7% ya, 1 tahun 7%. Apakah resto yang lain juga 7%? Nah, kalau misalnya rasionya sama, kemudian belum juga bisa disimpulkan apakah kemudian perusahaan ini kita dalam kondisi bagus ya. Cuman kemudian pembandingnya akan seperti ini teman-teman. Ketika nanti rata-rata ya net profit margin itu sebaiknya yang namanya usaha itu di angka 12 sampai ya di atas 12% lah ya. Pasti lebih bagus. Kalau kemudian net profit marginnya ya laba bersihnya masih di kisaran sekitar di bawah 10% atau kemudian net profit marginnya bahkan misalnya di angka 7%, ini yang teman-teman harus worried atas bisnisnya. Artinya kemudian market size yang kemudian yang dicapai ini belum optimal ya. Jadi macam-macam nanti analisanya, penjualannya belum optimal, HPP-nya belum sangat efisien, atau nanti di biaya operasional kita terlalu banyak, terlalu gemuk ya. Nah, nanti juga ada nanti untuk part-part akun-akun tertentu yang kemudian ada angka-angka yang normal, angka wajar misalnya biaya gaji itu maksimal 5% ya dari omset. Nah, ini semua yang kemudian teman-teman butuhkan untuk meng-guide di kondisi normal di luar sana berapa, kita berapa ya. Jadi komparasinya seperti itu. Ada pertanyaan dari Mas atau Mbak ini ya. Drew Heria, izin gabung Pak, izin nanya gross profit margin sebelum dikurangi biaya-biaya operasional lainnya. Bagaimana jika kebanyakan perusahaan mikro dan UMKM tidak menghitung rasio dari biaya tersebut, tetapi hasil laba bersihnya masih ada keuntungan meskipun tipis. Nah, oke. Jadi untuk gross profit marginnya itu ada ya, kemudian dikurangi biaya operasional. Bagaimana jika kebanyakan perusahaan mikro dan UMKM tidak menghitung rasio dari. Nah, kalau tidak menghitung rasio ini nanti yang kemudian tidak bisa dibandingkan Mas secara kinerja dari bulan ke bulan ataupun dari tahun ke tahun. Jadi repotnya adalah ketika nanti teman-teman mau mengambil keputusan atas dasar apa ketika tanpa membuat rasio-rasio ini. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman nggak membuat rasio-rasio ini, nanti ketika berurusan dengan pajak ini repot teman-teman. Jadi misalnya HPP itu atau HPP atau COGS itu misalnya rata-rata per tahun itu sekitar 40% dari omset. Kemudian biaya gaji rata-rata 5%. Kemudian misalnya biaya listrik rata-rata 1%. Nah, nanti di laporan laba rugi ini nanti akan diperbandingkan ya untuk perusahaan Mas sendiri misalnya akan dibuat perbandingan selama 3 tahun terakhir. Ya, rasio-rasio itu akan dibuat oleh kantor pajak untuk memonitor apakah rasio-rasio yang Mas punya ini wajar apa enggak dengan industri yang sejenis. Karena komparasi utama sekarang kantor pajak itu pertama adalah membuat analisa atas laporan keuangan tadi, dibuat rasio-rasionya ya. Jadi untuk perusahaan A misalnya dibuat rasionya selama 3 tahun ke belakang. Untuk gross profit margin rata-rata berapa? Kemudian net profit margin berapa? Dibuat analisanya nih, perusahaan A ini tadi selama 3 tahun. Selanjutnya, misalnya perusahaan ini perusahaan resto ya, perusahaan dalam bidang resto. Selanjutnya yang dilakukan oleh kantor pajak adalah si resto ini akan dibandingkan di industri yang sejenis. Jadi sesama resto akan dibandingkan laba ruginya. Nah, takutnya ketika kemudian teman-teman tidak membuat rasio-rasio ini
dan kemudian salah saji, dalam artinya salah saji itu salah posting akun, nanti ketika kantor pajak membuat temuan sehingga rasionya tidak wajar, misalnya ketemulah misalnya net profit marginnya atau laba bersihnya misalnya dianggap 4%, padahal di industri reso tadi rata-rata net profit marginnya ada di 12-15%. Apa yang dilakukan oleh kantor pajak? Maka kantor pajak bisa sangat mudah mencurigai, oh ini pasti ada pendapatan yang pertama ya, dari sisi pendapatan ada pendapatan yang tidak diakui nih. Atau yang kedua, ada kondisi menyelundupkan biaya-biaya. Jadi biaya-biaya ditambahi sehingga rasio akhirnya net profit marginnya tidak setara dengan perusahaan yang lain ya, atau dalam satu industri dengan sesama resto yang lain. Aneh karena misalnya tadi resto tadi rata-rata 12-15% net profit marginnya. Lah kok punya teman-teman atau punya si A, si B kok hanya 5%. Nah, ini kan mengundang kecurigaan. Ini yang nanti akan dibongkar oleh kantor pajak. Jadi, membuat rasio-rasio dalam laporan keuangan ini fungsinya pertama adalah untuk fungsi manajerial, untuk pengambilan keputusan dan perencanaan di kemudian hari. Dan yang kedua, secara pajak, rasio-rasio ini akan digunakan dalil, digunakan dasar dalam hal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh kantor pajak. Nah, ketika mereka melakukan pemeriksaan, mereka membuat dugaan, membuat kecurigaan, nah itu nanti yang mana teman-teman harus membuktikan sendiri ya. Jadi dugaannya kantor pajak, teman-teman harus membuktikan. Nah, kalau teman-teman tidak bisa membuktikan, maka dugaan mereka yang akan dianggap benar, walaupun dugaan mereka juga belum tentu beralasan, tetapi ya itu kondisi di lapangan ya. Monggo nanti silahkan teman-teman yang akan bertemu dengan para petugas pajak ini. Nah, jadi kalau saya simpulkan, dalam membuat analisa laporan keuangan ini pentingnya untuk manajemen ya, fungsi internal dan juga untuk fungsi eksternal. Dulu ya namanya kantor pajak itu sangat jarang mereka membuat analisa ya, analisa laporan keuangan sangat jarang. Cuman beberapa waktu ini dan saya pastikan untuk tahun-tahun ke depan mereka akan membuat laporan komparasi selama 3 tahun ke belakang. Yang pertama itu, yang kedua adalah mereka akan membuat komparasi dengan industri yang sejenis ya. Akan membuat komparasi industri yang sejenis. Nah, dari situ teman-teman ya berharap cemas ya untuk kemudian bisa lolos dari dugaan-dugaan oleh kantor pajak. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman belum merasakan butuh pentingnya memiliki laporan keuangan, belum merasakan kebutuhan pentingnya analisa laporan keuangan, nanti takutnya teman-teman tidak bisa mengembangkan usaha teman-teman, dan bahkan lebih parah, teman-teman bisa tidak menjawab dugaan-dugaan dari kantor pajak dengan objektif. Ya, itu saja ketakutan atau bukan ketakutan tapi kecemasan saya atas ketika tadi di awal bahwa respon dari teman-teman yang UMKM ini dalam membuat laporan keuangan dulu ya, dalam membuat laporan keuangan ini masih minim atau masih belum lah ya, borok-borok misalnya membuat laporan keuangan, tetapi dalam tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisa pun juga sangat jarang. Nah, sebenarnya ada langkah yang paling enak ya, paling cepat ketika teman-teman kemudian merasa membutuhkan untuk buat laporan keuangan ya. Kalau sekarang kan banyak ya software-software accounting itu yang semakin murah ya, baik itu mau online ataupun offline. Beda dengan beberapa tahun yang lalu di mana para UMKM ini kalau membeli software masih terasa mahal, sehingga solusinya pada waktu itu yang buat Excel, teman Excel itu memiliki beberapa keterbatasan, yaitu bicara soal otomasi yang pertama, dua yaitu bicara soal penarikan data. Jadi datanya akan mix, sehingga kalau teman-teman akan mencari periode berapa sampai periode berapa, hanya akun apa saja, kalau teman-teman nggak memiliki skill Excel dengan bagus, itu teman-teman akan kesusahan. Dan sekarang begitu teman-teman memiliki badan, mau PT Perorangan, mau CV atau PT, kantor pajak akan meminta ledger atau buku besarnya. Nah, kalau teman-teman hanya memiliki Excel saja, takutnya teman-teman nggak bisa menjawab pertanyaan mereka, tidak bisa berargumentasi dengan baik, yang ujung-ujungnya dugaan mereka akan dianggap benar, jadi tanpa teman-teman bisa melakukan penjelasan. Jadi takutnya itu, karena sekarang rata-rata kantor pajak setiap kali, bukan hanya pemeriksaan ya, tapi lebih enteng daripada pemeriksaan, yaitu SP2DK ya, surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan itu mereka sudah minta GL ya. Ya, ini yang adalah konsekuensi di mana teman-teman memiliki badan ya, mau badan apapun, mau CV, PT Peron, PT biasa, mau omsetnya masih kecil atau omsetnya besar atau macam-macam lah, ini nanti akan diminta oleh mereka. Dan juga
nanti di Cortex yang akan diaplikasikan di beberapa bulan ke depan ataupun nanti akhir tahun, di Cortex itu nanti ada akun buku besar wajib pajak. Jadi nanti bisa jadi ya, saya nggak tahu nanti mekanisme seperti apa, tapi kalau melihat judulnya yang namanya buku besar itu ya GL, buku besar itu adalah elemen step utama dan pertama daripada membuat laporan keuangan itu GL, buku besar ini yang kemudian akan diminta oleh mereka atau nanti mekanismenya teknisnya nanti mereka submit atau apa. Oke, untuk rasio profitabilitas seperti itu, banyak itemnya. Nanti mungkin kalau ada kelas untuk live, ada kelas untuk misalnya webinar, nanti akan saya urai satu demi satu bagaimana cara menghitungnya. Nah, kemudian selain rasio profitabilitas, nanti ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu berhubungan langsung dengan apakah perusahaan memiliki kemampuan dalam hal melunasi utang-utangnya ya, terutama untuk utang jangka pendek ya. Jadi kalau rasio profitabilitas tadi nyawanya ada di laporan laba rugi, kalau mengenai rasio likuiditas ya, kata dasarnya liquid atau cair ya, itu organ yang dipakai adalah neraca ya. Jadi akan dibuat akun-akun mengenai aktiva lancar itu berapa, utang lancar apa. Kemarin sudah saya jelaskan, ciri-ciri aktiva lancar itu adalah aset-aset yang ada dalam neraca yang secepat mungkin, semudah mungkin itu bisa diubah menjadi kas dan bank. Nah, kemudian kalau utang lancar itu adalah utang-utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, mengenai rasio likuiditas ini singkat cerita adalah dia adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Apakah utang-utang lancar yang ada di neraca itu bisa diselesaikan, bisa dibayar dengan aset lancar mereka? Secepat apa aset lancar ini bisa melunasi utang lancar? Nah, ini penting nanti untuk teman-teman melakukan analisa ya, ketika biasanya berkaitan bukan non-bank ya. Non-bank itu kalau perbankan biasanya menggunakan utang jangka panjang ya, atau yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Tapi kalau utang lancar ini ya utang, bisa jadi utang ke bank yang kurang dari 1 tahun bisa, atau lebih sifatnya nanti utang usaha, utang dagang, atau nanti utang-utang pajak. Nah, utang pajak ini ya adalah utang-utang yang memang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Memang nggak pernah ada sejarahnya yang namanya utang pajak itu dia masuk kelompok utang jangka panjang, nggak ada ya. Jadi misalnya teman-teman memiliki utang usaha, kemudian memiliki utang pajak dari utang PPh 21, 22, 23, macam-macam lah, itu nanti dikumpulkan di total namanya utang jangka pendek ya. Nanti akan dianalisa menggunakan aset lancarnya teman-teman. Apakah dalam melunasi utang jangka pendek ini mampu atau bisa nggak dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, kalau bicara mengenai utang-utang, terutama utang perpajakan ya, utang PPh 21 segala macam itu murni kebanyakan nanti akan mengandalkan dari sisi kas dan bank ataupun piutang ya. Jadi kalau persediaan memang dia sebisa mungkin kita bisa ada hasil secepat mungkin, tapi persediaan pun kalau kita melakukan perjalanan bagus, persediaan akan secepatnya dia akan recovery, akan kemudian pulih ya, akan pulih ataupun menambah stok untuk mengejar pendapatan. Tetapi idle kasnya itu yang dimiliki hanyalah akun kas dan bank dan piutang. Syukur-syukur piutang bisa jatuh tempo atau bisa ditarik secepat mungkin ya. Tetapi kalau kemudian piutang-piutang kita ini adalah terganjal karena kontrak, kemudian pihak konsumen memang di industri yang kemudian industri tersebut secara piutang susah atau lama untuk kemudian membayarnya, maka satu-satunya cara yang dimiliki adalah kas dan bank ya, akun kas dan bank ini yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran utang-utang, terutama nanti utang pajak karena jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, tadi kita bicara mengenai rasio yang ada di laba rugi, yaitu rasio profitabilitas, yang ada di neraca adalah rasio likuiditas. Selanjutnya kita akan mengenal lagi namanya rasio efisiensi. Ya, rasio efisiensi ini mengenai seberapa baik perusahaan ini menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Apakah tujuannya itu adalah untuk menghasilkan pendapatan yang terus meningkat, melakukan aset-aset tersebut daya gunakan untuk menghasilkan laba kotor, atau aset-aset tersebut digunakan untuk menghasilkan laba bersih, macam-macam. Jadi digunakan untuk melakukan efisiensi. Kalau mengenai substansi daripada efisiensi itu sebenarnya tolak ukurnya adalah laba bersih ya. Seberapa baik kita menciptakan laba bersih. Nah, itu bicaranya efisiensi. Tetapi dalam hal analisa laporan keuangan secara general, rasio efisiensi ini adalah tadi dicombine laba rugi diversuskan dengan yang ada di neraca.
Jadi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sales, dalam menghasilkan laba kotor, laba bersih, itu menggunakan sumber daya berapa yang ada di akun neraca. Nah, kurang lebih isunya itu kalau untuk analisa efisiensi. Nah, yang terakhir yaitu nanti kita membahasnya yaitu rasio solvabilitas ya. Rasio solvabilitas ini kata dasarnya ya solvable ya, artinya dia akan menjawab mengenai mirip-mirip dengan kasusnya yaitu dengan rasio likuiditas ya. Mirip sekali isunya di rasio solvabilitas ini. Intinya adalah ketika utang ya dibagi dengan aset ya, ini kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan seluruh utang-utangnya menggunakan asetnya. Nah, contoh misalnya di sini total utangnya 250 juta, kemudian total asetnya 500 juta. Jadi total utang dia akan dibagi dengan total aset. Jadi total ukurnya tadi aset. Kalau di analisa likuiditas dia akan lebih banyak membandingkan subkelompok antara lancar, utang aset lancar dan aset dan hutang lancar. Tetapi kalau solvabilitas itu tolak ukurnya itu nanti adalah total aset, mau aset lancar dan tidak lancar, mau utang lancar dan tidak lancar, itu digabung semua untuk kemudian dimixkan untuk menghasilkan rasio-rasio agar perusahaan membuat strategi yang lebih baik untuk membuat rasio ini juga sebaik mungkin angkanya, agar di kemudian hari perusahaan tetap memiliki cash ya, karena dalam bisnis itu yang namanya cash flow ya, cash flow is king ya, cash flow is king. Tapi yang namanya analisa laporan keuangan ini tidak melulu hanya bicaranya mengenai efisiensi, mengenai profitabilitas, tetapi lebih banyak nanti isunya adalah kesehatan ya, tentang kesehatan perusahaan. Apa perusahaan itu sehat apa tidak? Apakah perusahaan tersebut layak diinvest apa tidak? Nah, kembali seperti halnya manusia, ya kita ke dokter, kita ke rumah sakit itu mungkin karena penyakit, tetapi ada juga orang ke dokter itu karena fungsi-fungsinya adalah untuk ngecek apakah tubuh seseorang itu sehat apa tidak. Nah, indikator yang dipakai banyak ya, ada rekam jantung lah, ada macam-macam lah. Sama sebenarnya ketika manusia itu hendak sehat, maka dia harus check up kepada ahli ya, kepada para dokter ini atau ke lab ya, untuk menentukan kesimpulan bahwa dia sehat apa tidak. Sama halnya dengan yang namanya akuntansi ya, bahwa untuk mengukur sebuah perusahaan ini sehat apa tidak, ya satu-satunya cara adalah mengandalkan laporan keuangan yang dibuat dengan kaidah akuntansi. Jadi tidak bisa sembarangan juga harus pakai kaidah akuntansi, karena dalam kaidah akuntansi sudah ditetapkan bagaimana cara-caranya menghitung dan mengukur setiap akun-akun tersebut. Nah, ketika membuat laporan keuangannya sudah menggunakan kaidah akuntansi, maka analisa laporan keuangan baru masuk. Kalau laporan keuangan itu tidak disusun menggunakan kaidah akuntansi, maka analisa laporan keuangan pasti buyar, pasti akan tidak standar dan pasti akan menjauhkan teman-teman dari yang namanya solusi. Nah, mengenai analisa laporan keuangan, saya pikir secara introduction itu seperti itu dulu. Buat teman-teman yang nanti tertarik untuk membahas mengenai laporan keuangan atau ada yang bingung bagaimana cara membuat laporan keuangan PT Pora, nanti kita ketemu di hari Sabtu tanggal 24 Agustus. Buat teman-teman yang belum join di webinar, cukup murah saja 100.000, nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas ya, e-certificate, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan rekaman webinarnya ya, nanti all access, teman-teman bisa akses kapanpun untuk belajar. Nanti materinya selama 3 jam, jadi nanti 2 jamnya nanti saya akan presentasi mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan, dan 1 jam terakhir nanti kita akan diskusi. Ketika teman-teman nanti akan teman-teman nanti mungkin akan memiliki pertanyaan apapun ya mengenai laporan keuangan, ya, mengenai bagaimana cara membuat ya, intinya bagaimana cara membuat. Kemudian mungkin akan sedikit juga kita bahas mengenai bagaimana cara melakukan analisa, kita bahas di situ. Buat teman-teman yang belum join di webinar besok Sabtu, silahkan monggo join. Nanti ada linknya di bio, ataupun nanti teman-teman bisa lihat postingan, atau tadi saya sudah posting di stories soal link bagaimana cara teman-teman bisa gabung. Nah, kurang lebih itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, monggo nanti di postingan ini bisa join, atau nanti di YouTube, ataupun nanti kita ketemu di webinar besok Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Kurang lebih begitu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian, salah kata atau apapun.
Semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat. Kita bertemu kapan-kapan. Syukur-syukur ilmu ini bisa berdaya guna buat teman-teman semua. Terima kasih. Salam. Semoga tetap sehat.